kegiatan kita. Baik, nah sekarang tipe data. Jadi kalau INT tadi apa? Untuk angka ya, yang hasilnya adalah berupa angka bilangan bulat, float, angka desimal bisa, double juga gitu ya, double juga sama ya. Oke. Misalkan Bapak punya contoh INT alamat sama dengan 1. Benar apa salah? INT alamat sama dengan 1. Lalu ada string nilai sama dengan 200. Lalu ada char sama dengan Z. Char angka sama dengan Z. Ayo, cara menjawabnya gimana? INT alamat sama dengan 1. String nilai sama dengan 200. Char angka sama dengan Z. Benar apa salah? Ayo dari Nove dulu. Benar apa salah? INT alamat sama dengan 1. Benar, kenapa? Oke, Kurniawan coba. Nilainya 1. Apalagi? Stringnya gimana? Nilai 200. Char angka Z sama dengan Z. Nah, coba Lili. Char angka sama Z benar apa salah? Kenapa? Angka sama dengan Z. Benar apa salah? Nah, jadi ayo gimana? Patokan kita adalah sama dengan nilainya. Ya, ini kan terserah aja Bapak mau buat apa. Bapak buat Brazil, nggak masalah. Tapi nilainya integer kan? Iya kan? String nilai sama dengan, pasti bingungnya di sini. String nilai 200. Kayak gitu ya. Lihat aja dia string nilainya sesuai nggak nih dengan tipe datanya. 200 itu masuk string nggak? Kalau Bapak buat 200 orang. Kenapa? String itu adalah kumpulan dari beberapa karakter. Pak, tapi kan ada nilai, Pak. Kan Bapak udah bilang. Ini hanya nama variabelnya, terserah mau dibuat apa. Cuman kan ini nggak cocok kalau kita buat INT Brazil 1. Brazilnya apa sih kan gitu. Nah, yang dilihat itu adalah nilainya. Lalu char angka sama dengan Z, salah nggak tuh? Salah apa benar nih? Kenapa benar? Nilainya? Nah, lihat lagi. Char tadi karakter kan? Ini berapa karakter? 1. Ini gimana Pak? Terserah aja mau dibuat ini Pekumbuh, dibuat Padang, Medan ya terserah. Kan ini yang dilihat, nilainya yang dilihat. Benar? Nah, itu ya logikanya ya. Oke, logikanya Lili udah paham? Udah paham? Ah, contoh. Bapak buat gini, string Lili 1. Boleh nggak? String Lili sama dengan 100,5. Boleh nggak kira-kira?
Kenapa? Karakter. Tipenya adalah string. Jadi pakai ini gimana? Ya, enak aja kan gambarnya abal. Nah, makanya kita sering direpotkan sama ini. Ngerti kan? Kita sering direpotkan sama ini, jadi bingung, ya kan? Tapi itulah cobaannya, itulah ujiannya. Oke, yuk kita mulai dari Java kita. Silahkan dibuka Javanya. Java itu simbolnya seperti ini. Simbolnya ini, kelihatan? NetBeans IDE. NetBeans IDE. Biasanya agak lambat terbuka itu. Yuk, sambil dia sudah di double klik. Nah, sambil kita menunggu, lihat. Yang akan kita kerjakan nanti itu biasanya konsep dasar dari sebuah sistem informasi itu ada inputnya, ada proses, ada output, ada masukan, ada proses, ada keluaran. Nah, proses input dan itu disebut juga dengan deklarasi. Lalu prosesnya adalah proses compile. Gini ya, lebih kurang seperti inilah. Oke, sekarang Bapak jelaskan lagi. Nanti kita akan belajar yang namanya deklarasi variabel dulu. Sudah kita deklarasikan apa-apa aja yang akan kita buat, lalu nanti kita akan menampilkan ke layar monitor. Tampilkan ke layar monitor. Nah, gini. Ya, ada deklarasi variabel, ada tampilkan ke layar monitor. Lalu ada nanti biasanya tambahannya adalah proses. Gitu ya. Ya, lihat contoh dari Bapak dulu. Nampak nggak nih? Nggak nampak ya? Bapak buat yang baru dulu ya. Nah, new project. Yang pertama new project namanya. Nah, pilih aja Java aplikasi ya. Jangan yang lain, pilih Java aplikasi. Lalu kita next. Kita buat namanya di sini kelas 22 MI. Ya, ini ya. Project name-nya itu 22 MI, lalu project lokasinya itu Bapak letak di C. Jadi kalau kita tekan browse, dia akan mengarahkan kita mau disimpan di folder apa project kita itu. Lokasinya di mana, secara otomatis nanti dia membentuk sebuah folder, gitu ya. Lalu kita ambil lagi finish. Udah sampai di sini? Belum, masih loading ya. Jadi ambil Java aplikasi, kita next, buat namanya 22MI. Folder, ingat di mana akan kita taruh folder kerja kita. Di folder apa? Yaitu dengan menekan tombol browse. Lalu kita finish. Nah, coba lihat Bapak dulu. Kita finish, selesai. Nah, sekarang ada main namanya ya. Bentar ya, Bapak cari caranya dulu. Oke. Yang pertama, ketika kita membuat project baru, itu dia langsung akan membentuk sebuah kelas baru. Namanya adalah main titik Java ya. Oke. Lalu kalau kita double klik main titik Java ini, nanti dia akan membentuk sebuah kelas, public class main. Jadi nama main ini itu diambil dari nama filenya kita.
nama filenya main Java, maka di sini main. Tapi kalau kita buat kelas baru, namanya Lily, maka public class Lily, ya. Jadi nggak mungkin beda nama kelasnya dengan nama filenya nantinya. Misalnya Bapak buat Kurnia, maka public class Kurnia di sini. Itu ya, yang pertama. Lalu di mana cara kita mengetik codingnya? Nah, di sini. Biasanya ini kalau di awal membuat project dia tampil langsung. Tapi kalau kita membuat kelas baru, itu nggak akan ada yang seperti ini. Tugas kita adalah mengetikkan ini dari awal. Lalu coding kita di mana diletakkan? Di sini. Nah, kan ada katanya ketik codingnya di sini nih katanya gitu ya. Nah, coba Bapak lihat lagi. Bapak ganti temanya lah ya. Editornya Bapak ganti warnanya. Backgroundnya coba hitam. Wah, malah nggak kelihatan. Nah, ini aja deh. Oke ya. Oke. Lalu ini tetap harus kita ketikkan codingnya. Public static void main string karena disinilah diawali sumber coding itu. Penulisan codingnya, sintaknya itu di sini. Di dalam kurawal pembuka dan penutup ini. Di antaranya. Oke, paham ya? Yang pertama tadi kita apa? Deklarasi variabel. Nah, kita mendeklarasikan variabel. Kita buat di sini. Contoh int nilai Bapak bilang sama dengan 7. Oke? Nah, lalu kegiatan kita, karena kita hanya akan menampilkan datanya, kita nggak perlu proses. Jadi kita tinggal mengetikkan coding, tampilkan nilai, gitu ya. Sistem out print ln sama dengan nilai. Oke, coba Bapak lihat hasilnya. Yang tampil apa? 7 ya, angka 7 kan. Nah, coba kalau Bapak ganti 1, 17 dan 3, 17 ya. Nah, jadi kita kan nggak tahu nih tiba-tiba 17 aja gitu kan. Nah, seharusnya kita ganti, kita tambahkan di sini. Pakai petik. Cara menghubungannya tanda petik dan plus. Petik dulu baru tambah gini. Karena kalau kita buat seperti ini error dia. Jadi nilainya ini kalau dia gini aman. Tapi kalau kita sudah menambahkan kata-kata harus ditambahkan petik, lalu tambahkan tanda simbol tambah. Nilai saya gitu ya. Nah, nilai saya 17. Tambahkan ini. Nilai saya 17. Oke. Sekarang biodata, kita buat deklarasi biodata diri. Nah, yuk kita buat. Yang pertama, kita buat biodata diri dulu. Yang pertama, nama. Tipenya apa? String. Nama sama dengan, buat nama sendiri ya, Williamsyah. Aman? Hah? Lihat Bapak kerja dulu ya. Bapak kerja dulu ya. String nama Williamsyah aman ya. Nilainya Williamsyah, tipe datanya string aman? Boleh? Boleh ya? Oke. Lalu umur. Umur apa kira-kira? Hah? Integer. Oke, umur.
Apa? 32 tahun gimana? Coba kita baca errornya apa. Titik koma katanya, bukan statement katanya. Oke? Salah katanya. Gimana? Jadi apa di sini? String juga? Oke, string juga. Umur 32 tahun. Jangan lupa petiknya. Aman? Aman. Lalu alamat. Alamat itu apa? String juga. Titik koma. Nah, sekarang kan udah kita deklarasikan. Kalau Bapak ketik langsung, apa yang tampil? Nggak ada kan? Tapi harus kita tampilkan ke layar monitor ini. Gimana caranya? Sistem. Kalau gini sistem, gunakan ini ya, kontrol spasi. Contoh, sistem kontrol spasi. Nggak ada kan? Oh, ternyata ada nih sistem. Gunakan kontrol spasi, kontrol spasi. Sistem titik out titik print ln. Saya buatkan di sini. Ya, kita lihat hasilnya. William saja. Saya pengen ada tulisan nama juga. Berarti apa? Petik nama dosen ada sama dengan, kok masih merah? Tambahkan simbol plus. Ya, coba lihat lagi. Nama dosen sama dengan William Syah. Kalau saya ganti ini 27. Tetap tampil kan? Tapi kalau saya ganti di sini string int gimana? Error katanya. Solusinya gimana? Kalau angka tidak diperbolehkan menggunakan petik. Jalan kan? Berarti di sini nama dosen. Ya, coba tambahkan. Diketik dulu. String. Oke, kita lihat tadi gimana cara buat projectnya. Nah, buat di situ Lili. Ya, Lili. Nah, Lili simpan projectnya di mana? Project location dulu. Terus dulu. Mau di mana disimpan? Display C dulu, display C. Klik display C. Lalu simpan di G saja. G, ya. Fix. Hapus. Tak usah. Aja ke bawah. 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 Ya, ada. Silakan dikerjakan. String nama, buat nama sendiri. Ingat ya, stringnya S-nya S besar, bukan S kecil. Maka gunakan kontrol spasi di keyboardnya.
Jadi kita deklarasikan dulu, baru kita tampilkan ke layar monitor nanti di sini. Ini layar monitornya kita. Tampil sistem of air. Gitu dong, Be. Ganti aja backgroundnya. Ikuti dari awal ya sistemnya, stringnya. Nggak usah. Caranya adalah coba perhatikan Bapak ya. Nggak usah diketik dari awal ya, karena dia akan merah-merah nanti itu. Caranya gini. String S besar, lalu tekan kontrol spasi. Kan tampil gitu ya. Ambil yang ini. Tuh. Aman kan? Kalau kita ketik dari awal, soalnya gini, kalau kita mengetik dari awal, itu biasanya ada beberapa komponen yang nggak terimpor di sini. Jadi amannya gunakan kontrol spasi, ya. Hapus saja stringnya itu, tinggalkan S, lalu tekan kontrol spasi. Nah, kalau untuk jalankan, tekan tombol hijau itu. Mengurus bapaknya. Ini ya. Jadi gini. Jadi fungsi dari sistem out print ln itu menampilkan isian dari variabel kita. Lihat, string adalah tipe data, nama adalah nama variabel. Kalau saya buat di sini Brazil, berarti di sini Brazil juga dong. Ada nggak yang berubah? Tetap kan yang terbaca. Jadi nama variabel itu hanya mendeskripsikan itu nilai apa gitu. Paham? Ngerti ya? Oke. Jadi kalau kita mau nampilkan yang lain gimana? Ya udah, kalau Bapak ini adalah untuk menampilkan ke monitor. Bapak paste aja. Apalagi yang kedua? Umur. Yang ketiga apa? Alamat. Jadi Bapak ganti aja sini alamat dan di sini umur sekian. Selesai kan? Nah, nama dosen Yuliansa, umur dosen 33 tahun, alamat dosen Jalan Sudirman nomor 77 Kota Pekanbaru. Dan ini kan nilainya sudah kita tentukan di sini. Nanti ada pula nilainya itu kita tampilkan dulu baru kita masukkan nilainya. Nah, macam-macam ya, beda-beda. Oke,
Untuk malam ini Bapak rasa sampai di sini dulu, kita menampilkan data dulu. Minggu depan insya Allah kita mencoba untuk bagaimana caranya melakukan aritmatikanya lagi, ya. Setelah aritmatika baru kita ke menu if else, lalu if else. Nah, ribet tuh nanti itu. Tapi minggu depan kita coba aritmatika dulu ya. Kita cari coba perhitungan aritmatika penjumlahan A tambah B berapa, B kurang C berapa. Minggu depan ya kita tampilkan lagi. Oke, untuk malam ini Bapak cukupkan dulu sampai di sini, berhubung hari juga sudah hampir jam 10 ya. Oke, Bapak terima kasih untuk Lili, terima kasih untuk Kurnia, terima kasih untuk Nove. Ingat, yang sedikit ini menjadikan kita lebih fokus belajar. Mudah-mudahan kelak apa yang Bapak ajarkan ini menjadi berkah dan mudah sekali kalian untuk memahaminya mata kuliah ini ya. Terima kasih Lili, Nove, dan Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.